Istri wajib tahu, di dua kondisi ego suami ini, suami itu gampang sekali buat selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bening dirahmati oleh Allah. Apakah suami yang selingkuh itu selamanya karena dia egois? Ya ternyata tidak, Bun. Ya, ada dua kondisi terkait ego suami yang membuat suami itu mudah untuk selingkuh. Dan mungkin Bunda itu akan sedikit kaget nih kalau nonton video ini sampai habis. Nah, ada dua kondisi ego suami di mana dia itu gampang sekali buat selingkuh. Jadi yang pertama adalah ketika egonya ini terlalu tinggi sampai melampaui batas. Nah, ini jelas banget ya, Bun. Karena di banyak kasus, suami yang selingkuh ini kebanyakan disebabkan karena egonya yang terlalu tinggi. Ya, maunya menang sendiri, nggak mau disalahkan, nggak mau ngaku selingkuh meskipun udah ketahuan. Bahkan sering marah-marah kalau disalahkan. Biasanya, selain nggak mau ngaku dan marah-marah, suami model ini tuh, Bun, bakal balik nyalahin istri kalau dia itu ketahuan selingkuh. Aku selingkuh itu kan gara-gara kamu. Kamu sibuk nih sama karir kamu sibuk sama anak-anak. Kamu tuh gak perhatian sama aku. Dan sebagainya. Nah, jadi suami yang egonya tinggi itu, Bun, biasanya akan cenderung manipulatif, narsistik, dan toksik. Kondisi ego suami yang terlalu tinggi ini, tanpa dia sadari itu sudah membuat hatinya jadi tertutup. Jadi kalau dilihat auranya secara spiritual, ya sudah pasti warnanya itu gelap dan suram. Kalau dibikin perumpamaan nih, suami yang egonya keterlaluan ini itu ibarat bola api yang panas. Jadi semakin kita lawan pakai ego yang sama-sama panas, ya apinya akan semakin membesar. Ya makanya kalau Bunda punya suami peselingkuh dengan tipe ego yang tinggi, maka jangan dilawan pakai ego juga, Bun. Tapi Bunda itu perlu menjadi air ya untuk mengguyur api yang ada di dalam diri suami Bunda. Nah, caranya gimana? Oke, syaratnya, Bun, kondisi batin sama aura Bunda itu harus adem dan positif dulu. Ya, selama kondisi batin dan aura Bunda ini belum adem, belum stabil, dan masih sering kepancing emosi, nah saran saya, tahan dulu tindakan Bunda dan fokus dulu memperbaiki kondisi batinnya dan aura Bunda. Sampai di titik dimana itu nggak ada lagi percikan-percikan api emosi di dalam hati Bunda. Nah, artinya hati dan aura Bunda ini itu udah seperti air ya yang adem dan siap untuk mengademkan suami. Terus gimana caranya biar nggak ada percikan-percikan api emosi di dalam hati nih? Percikan api ini salah satunya itu bersumber dari bisikan setan, Bun. Nah, untuk memadamkannya itu ada dua kebiasaan yang bisa Bunda lakukan supaya hati Bunda itu jauh lebih adem. Jadi yang pertama, menjaga wudhu. Yang kedua, memperbanyak zikir. Insya Allah fadilah dari zikir yang Bunda dawamkan ya, apalagi dengan kondisi berwudhu. Nah, itu akan cepat sekali, Bun, membunuh ya setan-setan yang menyebabkan percikan api di dalam hati tadi. Iya kan Allah sendiri berfirman dalam surah Ar-Ra'd, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Nah, biasanya untuk mengatasi suami peselingkuh dengan ego yang tinggi ini, ya saya itu ijazahkan amalan zikir Asma Ar-Rahman dengan memanfaatkan tasbih Karomah Ar-Rahman dari saya. Nah, baru nih setelah zikirnya diamalkan secara istiqomah ya sambil melakukan penyelarasan energi karomahnya, kondisi batin klien saya ini akan lebih tenang, adem, dan lebih stabil. Barulah nih, Bun, di situ kita bisa luluhkan hati suami. Kita ngomong pun nih, Bun, itu akan enak didengar suami. Kita mau nyentuh nih anggota badan suami pun, itu suami nggak akan salah paham. Kita mau melayani suami pun, insya Allah pelayanan kita akan lebih ngena di hati suami. Kemudian, kondisi ego suami yang kedua nih, yang bikin suami itu rawan untuk selingkuh, yaitu ego yang terlalu rendah. Jadi bawaannya suami itu minder, gampang overthinking, insecure, rendah diri, merasa nggak berharga, dan perasaan-perasaan rendah harga diri. Nah, kenapa suami yang rendah harga dirinya ini malah justru mudah selingkuh? Oke, ini ada dua alasan, Bun. Jadi yang pertama,